Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dhabil kiram, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar dan maha membesarkan, Allah yang maha tinggi dan maha meninggikan, Allah yang maha mulia dan maha memuliakan, Allah yang maha berkehendak, dan atas kehendaknya pula kita semua masih diberi kekuatan untuk menunaikan segenap kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan tadi sudah melaksanakan juga puasa di hari ketiga. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita Allah terima, Allah catat sebagai sebuah amal ibadah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu percakapan, ada satu perbincangan antara sahabat Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat yang merupakan sekretaris dekat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada sahabat Ubay, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Tidak langsung menjawab, Ubay lantas balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh duri?" "Pernah, dan saya alami itu." "Lantas apa yang engkau lakukan?" "Tentu saja saya akan berhati-hati agar kaki saya, langkah saya tidak menginjak duri." Maka Ubay bin Ka'ab menyimpulkan, itulah sejatinya takwa. Jadi takwa itu adalah sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang muslim. Jangan sampai langkahnya, ucapannya, tindak tanduknya menginjak duri-duri larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu hadir kepada kita sebagai sebuah kado terindah buat kita semuanya. Imam Ibnu Jauzi menggambarkan, "Mathalus suhuri isna asara kamasali auladi Ya'qub." Perumpamaan bulan dalam 12 bulan itu seperti 12 anak dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub mencintai semua anak-anaknya yang 12 ini, tapi Nabi Ya'qub lebih mencintai anaknya yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sama kata Imam Ibnu Jauzi, Allah menghadirkan kita perjalanan hidup melewati 12 bulan, dan ada satu bulan yang sangat teristimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini dihadirkan untuk kita semua sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah sarana agar kita selalu meningkatkan derajat dan iman serta takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa hanyalah sebuah alat syariah agar ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin meningkat. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita dengar setiap Jumat selalu dikumandangkan pesan abadi dan pesan penting tentang takwa itu, dan itu bagian dari rukun khutbah yang wajib dibaca oleh khotib dimanapun, selain dari bacaan hamdalah, sholawat, bacaan Quran, kemudian wasiat takwa serta bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita dihimbau,
kita diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perilaku takwa itu hanya berhenti di 1 bulan Ramadan ini. Jangan sampai kegemaran kita untuk beribadah berjamaah itu berhenti sampai di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segenap ritualitas kita, ibadah kita selama Ramadan ini itu juga tercermin dalam 11 bulan lainnya. Karena itulah sebetulnya sejatinya Ramadan, puasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memompa, meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita mengutip sesungguhnya apa saja idealnya yang harus terbawa atau perilaku yang harus terbawa kemudian kita selesai melaksanakan Ramadan ini. Kalau kita mengutip kutipan dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyeru pada surat Ali Imran ayat 133, wasari'u, buru-burulah, bersegeralah untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya selangit dan bumi itu dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Hadirin, perilaku orang bertakwa itu digandingkan dengan kebiasaannya untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam ayat lain disebutkan karakter orang bertakwa itulah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, ketika mereka terbangun di malam hari, mereka memperbanyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom takwa paling dasar itu adalah Islam. Menunaikan segenap kewajiban kita sebagai seorang muslim sebagaimana tercermin dalam rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Naik lagi makom selanjutnya dari seorang muttaqin itu adalah taubat. Senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bacaan-bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW sendiri orang yang maksum, terjamin dari dosa, dijamin masuk surga, itu tidak lepas membaca bermohon ampun kepada Allah setidaknya 100 kali. Apalagi kita umatnya yang maksum juga tidak, garansi surga juga mungkin tidak. Maka seyogyanya buat kita semua untuk meningkatkan makom derajat ketakwaan kita, yaitu dengan sering-sering membaca istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Imam Hasan Basri pernah kedatangan tamu, 3 orang tamu yang berbeda. Satu tamu mengeluhkan kehidupan di masyarakatnya, wahai Imam Basri, sudah lama kampung kami ini tidak turun hujan, kemarau terik sekali, binatang kehausan meninggal, kami pun gagal panen. Apa solusinya wahai Imam Hasan Basri? Maka dengan bijak Imam Hasan Basri menyatakan, banyak-banyakin baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Orang kedua datang di momentum yang berbeda, bertanya pada Imam Hasan Basri, wahai Imam, apa amalannya supaya kami yang selama hidup ini tidak dianugerahi kelebihan harta? Sepanjang hidup kami ini pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Bagaimana caranya supaya Allah ini memberikan kelapangan hidup kepada kami, memberikan keluasan rezeki? Apa jawab Imam Hasan Basri? Banyak-banyakin baca istighfar. Besoknya lagi datang orang yang kedua, pasangan suami istri datang mengadu, saya sudah puluhan tahun berumah tangga wahai Imam, mohon doanya agar kami dititipkan, diberikan amanah keturunan. Apa wiridnya, apa zikirnya? Banyakin istighfar.
Tiga persoalan yang berbeda dijawab dengan satu resep yang sama, satu obat yang sama, yaitu adalah istighfar. Kemudian Imam Hasan Basri menuturkan kepada muridnya mengapa alasannya hanya memberikan satu resep untuk tiga persoalan berbeda. Mengutip pada surat Nuh ayat ke-10 ke-12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffar, dan seterusnya. Orang-orang yang bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan turunkan hujan yang lebat. Allah akan panjangkan, perbanyak anak-anak dan harta. Itulah sesungguhnya hikmah mengapa kemudian makom kita harus terus naik, yaitu adalah orang-orang yang pandai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Imam Ahmad Ibnu Hambal satu kali selesai melaksanakan taklim, beliau merasa gelisah hingga akhirnya beliau melangkahkan kaki kemanapun kaki ini ingin melangkah. Sampailah pada sebuah perkampungan. Karena sudah kemalaman, beliau memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah di satu masjid di kampung, sampai kemudian iktikaf dan dilanjutkan dengan sholat isya. Selesai sholat isya, karena nggak ada tempat untuk bernaung, akhirnya memutuskan untuk kemudian beristirahat bermalam di masjid. Sama marbot masjid, karena masjidnya mau dikunci, diusirlah Imam Ahmad karena mau buru-buru, mau diamankan, mau dikunci pintu masjidnya. Karena terpaksa nggak punya tumpangan, Imam Ahmad akhirnya duduk di teras masjid sambil nunggu waktu subuh datang. Sama marbotnya tetap disuruh pergi karena gerbang masjidnya mau dikunci. Akhirnya dengan terpaksa melangkah kaki Imam Ahmad, sampai pada kemudian peristiwa itu dilihat oleh salah seorang tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, menawari Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kalau engkau nggak ada tempat untuk bermalam, boleh nginep di rumah saya. Dengan senang hati Imam Ahmad akhirnya kemudian bermalam di rumah tetangga yang dekat dengan masjid itu. Ada satu kebiasaan unik yang diamati oleh Imam Ahmad dari sang punya rumah ini. Kebiasaannya adalah karena dia penjual roti, apapun aktivitasnya tidak lepas dari membaca istighfar. Mau ngadonin roti, baca istighfar. Mau kemudian nyetak roti, baca istighfar. Meletakkan apapun kemudian baca istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya, kenapa engkau selalu baca istighfar? Wahai orang tua, saya sudah lama membiasakan diri untuk membaca istighfar. Alhamdulillah, segala hajat hidup saya itu Allah telah kabulkan semuanya. Dagangan saya laris, usaha saya lancar, semua hal yang saya inginkan itu alhamdulillah berkat dengan istighfar Allah kabulkan semuanya. Cuman ada satu permohonan yang selama ini Allah tunda pengabulannya itu. Apa itu kalau boleh tahu? Yaitu saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Hadirin, istighfar mendekatkan doa-doa dari hamba-hamba yang pandai bertobat dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri dari orang-orang bertakwa, kebiasaan dari orang-orang bertakwa itu adalah membiasakan diri menaikkan derajat makomnya, yaitu untuk selalu bergemar atau membiasakan diri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom ketiga dari takwa itu, kalau sudah pandai beristighfar, menjaga kesucian hati dengan sikap wara. Apa itu wara? Wara itu berhati-hati jangan sampai sesuatu yang subhat apalagi haram itu masuk ke dalam tubuh kita dan mengotori hati kita sehingga membuat dinding tebal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Abu Bakar setelah selesai melakukan taklim bersama Rasulullah, pulang ke rumahnya, saking laparnya langsung baca bismillah, menyantap satu suap hidangan yang ada di atas meja. Kemudian dia panggil pembantunya, ini makanan dapat dari mana? Kata pembantunya, ini makanan dapat hadiah, dapat hibah. Siapa yang ngasih? Tetangga. Atas dasar apa dikasih? Atas dasar tadi saya memberikan jasa. Jasanya apa? Tetangga kita itu tadi terantup kala jengking, bengkak
saya bacakan jampe-jampe, saya bacakan mantra-mantra. Mendengar itu, Abu Bakar memasukkan jarinya, 3 jari ke mulutnya, lantas berupaya untuk memuntahkan makanan yang 1 suap terlanjur masuk ke dalam perutnya. Karena makanan yang dihasilkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi batas tebal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makom keempat adalah zuhud. Merasa bahwa segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menginsafi segala sesuatunya ini adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu orang yang punya filosofi seperti daun teratai. Hidup di air tapi tidak basah karena air. Hidup di dunia tapi tidak terjebak karena dunia. Yang kelima, makom kita mudah-mudahan bisa meningkat sampai pada derajat ihsan, yaitu sikap muraqabah. Kita merasa bahwa aktivitas kita apapun itu selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makom takwa kita ini di tahun ini, di Ramadan kali ini berbekas terus menambah kualitas dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu